Pagi itu Sungai Kalang kelihatan seperti hari-hari biasa. Seorang pekerja kebersihan menyusuri tepiannya, rutinitas yang sudah dia jalani entah berapa ratus kali. Sampai matanya berhenti di satu titik. Sebuah kardus coklat basah kuyup dililit lakban, tergeletak di atas pasir seperti sampah yang terdampar. Dia mendekat, mengangkatnya untuk dibuang, dan kardus yang sudah lembek kena air itu hancur begitu saja di tangannya. Yang jatuh dari dalamnya bukan sampah, itu bagian tubuh seorang perempuan, tepatnya torso bawah, terpotong bersih di pinggul dan lutut. Tidak berdarah, tidak berbau. Saking segarnya, si pekerja sampai mengira perempuan itu mungkin belum benar-benar mati. Karena dagingnya masih terlihat seperti daging yang segar. Tulang lututnya yang terbuka masih putih bersih. Sekitar 200 meter dari situ, polisi yang menyisir area menemukan kardus kedua. Kali ini kardus bekas printer warna merah putih. Isinya tubuh bagian atas, lengkap dengan kedua lengan dan tangannya, dibungkus koran berbahasa Mandarin yang sudah robek-robek. Dari sidik jari di tangan itulah, polisi akhirnya tahu nama perempuan ini. Liu Hongmei, 22 tahun, pekerja migran asal Cina. Hongmei lahir di Changchun, kota industri di timur laut Cina. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Latar belakangnya sederhana, tanpa sertifikat keahlian khusus. Dan seperti banyak anak muda dari kotanya, dia memutuskan merantau ke Singapura untuk bekerja, meninggalkan kampung halaman demi penghasilan yang lebih baik untuk keluarganya. Dia diterima sebagai operator produksi di sebuah pabrik bernama Ajiris System di kawasan Serangun. Kerja shift malam dengan tugas yang monoton. Tapi Hongmei dikenal sebagai pekerja yang rajin. Dia selalu datang tepat waktu dan jarang absen. Saking konsistennya, dia sampai dapat tunjangan kehadiran sempurna setiap bulan. Kakaknya, Hongwei, sudah lebih dulu merantau ke Singapura dan menikah dengan pria lokal. Keduanya dekat, nyaris tidak pernah lewat seminggu tanpa bertemu, curhat, atau jalan bareng. Hongmei bahkan pindah ke kamar sewaan baru di Ang Mo Kio supaya lebih dekat dengan kakaknya. Hongmei bukan tipe gadis yang pasrah sama nasib. Dia ikut kelas bahasa Inggris malam, dibayar sendiri dari kantongnya, sekitar 1.288 dolar Singapura. Kalau dihitung dengan nilai hari ini, mungkin kira-kira 28 juta rupiah. Dia punya cita-cita jangka panjang, ingin ambil diploma pariwisata, kerja yang lebih baik dari sekedar operator pabrik. Dan Hongmei juga daftar ke agen mak comblang, namanya Good Luck Friend Center. Dia bayar uang pendaftaran 788 dolar atau sekitar 17 juta rupiah nilai sekarang, ditambah 25 dolar setiap kali kenalan dengan calon pasangan baru. Dia serius mau menikah dan menetap dengan laki-laki yang benar-benar bisa jadi masa depannya. Leong Siu Chor, pria Singapura keturunan Tionghoa. Dia punya saudara kembar identik yang juga tinggal di Singapura. Sudah menikah dengan 3 anak yang sudah dewasa. Anak sulung perempuan berprofesi sebagai guru. Anak tengah laki-laki masih kuliah dan anak bungsu perempuan yang masih sekolah. Hidupnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung mapan. Dia kerja 20 tahun di Singtel, perusahaan telekomunikasi milik negara Singapura. Sambil kuliah sore ambil diploma teknik elektro dan komunikasi. Dia sempat coba buka usaha sendiri, tapi gagal. Akhirnya masuk ke pabrik yang sama dengan Hongmei. Awalnya bukan sebagai atasannya, tapi lewat rotasi tim di dalam pabrik, dia dipindahkan jadi supervisor langsung Hongmei. Gaji kotor bulanannya waktu itu 3.743 dolar Singapura. Bukan kaya raya, tapi jauh dari kata miskin.
Tetangga-tetangganya menggambarkan dia sebagai ayah dan suami yang penyayang. Rekan kerjanya bilang dia orang yang bertanggung jawab dan bahasa Inggrisnya bagus. Begitu Leong jadi atasan langsungnya, dia sempat bersikap keras dan bikin stres selama beberapa bulan pertama. Tapi entah bagaimana, dinamika itu berubah. Atas rekomendasi Leong sendiri, Hong Mei dipromosikan. Dia dapat tanggung jawab supervisi lebih besar, dapat kenaikan gaji. Dan kira-kira di saat yang sama, hubungan mereka berubah jadi sesuatu yang lain. Mereka jadi dekat, bahkan terlalu dekat. Sampai-sampai tepat di hari ulang tahun Hong Mei, seorang rekan kerja memergoki Leong mencium pipinya di dalam kantor. Surat kaleng dikirim ke manajemen. Keduanya dipanggil dan dapat peringatan tertulis. Hong Mei mengakui kesalahannya secara tertulis, tapi Leong menolak. Dia ngotot itu cuma ucapan selamat ulang tahun biasa dan minta diselidiki ulang. Manajemen tetap yakin tuduhan itu benar, tapi karena gosipnya sudah mereda, tidak ada tindakan lanjutan. Dan affair itu jalan terus, hampir setahun lamanya. Diam-diam, di balik jadwal shift malam yang membuat mereka berdua sering berduaan di pabrik yang sepi. Yang menarik, Hong Mei tidak pernah berhenti pada rencana matchmakingnya. Bahkan setelah affair ini berjalan, dia tetap datang ke sesi perkenalan dengan calon-calon pasangan lain. Mungkin karena dia tahu, jauh di dalam hatinya, laki-laki yang sudah beristri ini tidak akan pernah jadi masa depannya. Ada satu hari Minggu, acara Family Day kantor di Pasir Ris. Hong Mei datang bareng kakaknya dan suami kakaknya. Mereka bersenang-senang bersama. Kakaknya tidak tahu kalau itu adalah kali terakhir dia melihat Hong Mei hidup-hidup. Besoknya adalah hari libur bersama. Kebetulan, Leong dan Hong Mei sama-sama libur di hari yang sama. Mereka check-in ke Hotel 81 Gold di Geylang, hotel transit yang biasa disewa per jam. Leong bayar 4 jam, dan mereka berhubungan badan 2 kali. Waktu Hong Mei mandi, Leong menggeledah tasnya. Yang dia temukan, kartu ATM Hong Mei. Dan karena mereka sudah cukup dekat, Leong tahu PIN-nya. Dia ambil kartu itu diam-diam tanpa bilang apa-apa ke Hong Mei. Dan disinilah muncul satu pertanyaan yang sejujurnya tidak pernah benar-benar terjawab memuaskan sampai sekarang. Kenapa? Leong bukan orang susah. Ingat gajinya tadi, 80 jutaan sebulan kalau dirupiahkan sekarang. Dia bahkan mengaku sendiri kalau dia punya tabungan pribadi lebih dari 5.000 dolar, sekitar 108 juta rupiah nilai hari ini. Dan selama pacaran, selalu dia yang membayar makanan atau hotel mereka, bukan Hong Mei. Jadi kenapa dia perlu mencuri dari rekening perempuan yang justru jauh lebih miskin darinya? Itu pertanyaan yang sampai hari ini tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Sore itu juga, sepulang dari hotel, Leong naik sepeda. Dia pakai sweater hijau, celana pendek biru, dan topi baseball untuk menutupi wajah dari kamera CCTV. Dan mulai berkeliling. Satu ATM tarik 1.000 dolar, ATM lain tarik 100 dolar, dan 2 kali gagal di ATM lain karena limit harian. Dia 1 kali belanja pakai kartu itu, senilai 11 dolar 40 sen. Besok paginya dengan baju yang sama dia coba lagi, dan berhasil tarik 960 dolar lagi. Total yang dia curi 2.771 dolar Singapura 40 sen. Kalau dikonversi ke rupiah hari ini dengan memperhitungkan inflasi, sekitar 45 juta rupiah. Bukan jumlah yang besar untuk ukuran orang bergaji 80 jutaan sebulan, tapi bagi Hong Mei, itu adalah tabungan hidupnya. Nyaris semua yang dia punya ada di rekening itu, hasil kerja keras bertahun-tahun, sisihan dari gaji yang bahkan setiap 3 bulan sebagian dikirim ke orang tuanya di Changchun, kira-kira 2.000 dolar tiap kirim.
Siang itu Hong Mei sadar kartunya hilang. Dia telepon Leong, cerita soal itu. Tidak curiga sama sekali kalau yang dia ajak bicara adalah pencurinya sendiri. Waktu update buku tabungan, dia baru sadar ada penarikan yang tidak dia lakukan. Malam itu juga Hong Mei lapor polisi. Dia ceritakan soal kartu yang hilang dan penarikan misterius itu. Polisi sarankan dia lapor juga ke bank supaya rekaman CCTV di mesin ATM bisa ditelusuri. Hong Mei sama sekali tidak curiga kalau Leonglah pelakunya. Dan malam itu juga dia cerita semua ini ke Leong. Tentang laporan polisinya dan tentang rekaman CCTV yang akan diperiksa. Malam itu, teman sekamarnya dengar Hong Mei menelpon dengan nada frustasi. Ditanya kenapa, Hong Mei bilang dia tidak marah. Itu terakhir kali teman sekamarnya melihat dia hidup. Besok paginya, jam 7, Hong Mei masih ada di rumah kontrakan seperti biasa. Setelah itu, dia pergi dan tidak pernah kembali. Pagi itu, tanggal 15 Juni 2005, rumah Leong kebetulan kosong. Istri dan anak sulungnya sedang liburan di Thailand. Anak tengahnya tinggal di asrama, dan anak bungsunya baru pulang jam 6 sore. Leong memanggil Hong Mei ke apartemennya di Geylang, lantai 9, blok 114. Alasannya supaya dia bisa menemani Hong Mei lapor ke bank soal kartu yang hilang itu. Alasan itu bohong. Dia sama sekali tidak berniat menemani Hong Mei kemanapun. Hong Mei datang sekitar jam 10 pagi. Ini kunjungan pertamanya ke rumah itu. Mereka duduk, ngobrol, berpelukan, berciuman, sekitar 20 menitan di kamar tidur utama. Lalu percakapan berubah arah. Hong Mei mengajaknya kembali ke Cina bersama-sama, memulai hidup baru berdua di sana. Leong menolak. Katanya dia tidak sanggup meninggalkan keluarganya begitu saja. Hong Mei terlihat murung. Lalu dia melontarkan sesuatu yang jauh lebih berat. Mati bersama. Kalau memang cinta mereka setulus itu, kenapa tidak? Leong tidak benar-benar berniat ikut mati. Yang dia mau cuma satu. Memastikan Hong Mei begitu percaya, begitu rela berkorban untuknya, sampai dia tidak akan melawan apapun yang terjadi selanjutnya. Jadi dia balik bertanya, kenapa Hong Mei mencintainya sedalam itu? Apa dia benar-benar rela mati untuknya? Dan waktu Hong Mei tidak bilang tidak, Leong menganggap itu jawaban ya. Jawaban yang tanpa Hong Mei sadari, baru saja dia berikan untuk kematiannya sendiri, bukan untuk kematian mereka berdua. Leong bangkit, jalan ke kursi dekat kamar mandinya, ambil handuk mandi miliknya. Melingkarkan handuk itu ke lehernya, pelan seperti sekadar peragaan. Hong Mei bilang agak sakit di lehernya, tapi katanya dia masih bisa menahannya. Leong menambah tekanan, pelan-pelan. Semakin lama semakin kencang. Mata Hong Mei terpejam. Dia tidak melawan, tidak meronta. Diam saja. Leong berdiri di ujung ranjang, menatap tubuh Hong Mei yang sudah tidak bernyawa. Wajah Hong Mei yang pucat dan membiru membuat Leong menjadi berpikir dua kali untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pikiran pertamanya adalah bagaimana cara membuang mayat ini. Leong menyeret tubuh Hong Mei dari kamar tidur ke dapur. Di luar toilet dapur, dia lucuti pakaiannya. Blus putih, celana jeans, kaos kaki, dan pakaian dalam. Semua dimasukkan ke kantong plastik terpisah. Lalu dia seret tubuh yang sudah telanjang itu masuk ke dalam toilet. Dia ambil golok dari dapur. Dimulai dari kaki, bagian terkecil dan paling gampang dipotong, tepat di atas mata kaki. Waktu tulangnya susah ditembus, dia ambil palu karet, memukul sisi tumpul golok itu sampai tulangnya patah. Kaki yang sudah terpotong dibungkus koran, dimasukkan ke dalam kantong plastik.
Lalu bagian kaki bawah dipotong tepat di atas lutut, dibungkus dengan cara yang sama. Yang tersisa adalah torso dan kepala. Awalnya, Leong sempat coba dari arah selangkangan memotong ke atas menuju dada, tapi dia berubah pikiran. Potong melintang di pinggang saja, lebih mudah. Waktu dia menembus bagian itu, sebagian organ dalam ikut keluar, dan dia lempar ke lubang toilet, lalu disiram. Dia cuci darah dari tubuhnya sendiri, keluar cari plastik tambahan, lakban, dan 2 kardus bekas komponen komputer. Torso bagian bawah dimasukkan ke salah satu kardus itu, lalu dirakban rapat. Kepala dipotong terakhir dengan alat yang sama. Dibungkus koran, dimasukkan plastik. Torso bagian atas lengkap dengan kedua lengan dicuci, dibungkus, dan dimasukkan kardus kedua. Ada 7 potongan tubuh dalam 5 bungkusan. Sudah lewat tengah hari ketika semuanya selesai. Dia masukkan kantong berisi pakaian Hong Mei dan kantong berisi kedua kakinya ke keranjang depan sepedanya. Waktu mendorong sepeda keluar rumah, dia lihat sepatu Hong Mei tergeletak di depan pintu. Lalu ia masukkan juga. Perjalanan sepeda pertama, pakaian Hong Mei dibuang di tempat sampah dekat persimpangan jalan. Sepatunya di tempat sampah halte bis. Kedua kakinya di tempat sampah halte bis berikutnya, lalu pulang. Di rumah, entah dari mana, dia teringat kepercayaan lama orang Tionghoa, bahwa abu jenazah sebaiknya dilarung ke laut supaya arwahnya bebas. Dia naik taksi ke Clarke Quay. Kaki bagian bawah dilempar ke sungai Singapura. Taksi lagi ke Boat Quay. Kepala Hong Mei dilempar ke sungai yang sama tanpa menoleh ke belakang. Dia pulang sebentar, ambil kardus torso bagian atas, kembali ke Sungai Kalang. Tapi di sisi seberang, ia berlawanan dari titik pertama, didorong ke arah laut. Dia ganti baju untuk kerja tanpa mandi. Lalu naik bus dan sampai di pabrik tepat waktu, jam 7 kurang seperempat malam. Setengah jam kemudian, dia absen kehadiran timnya. 2 dari 15 operator tidak hadir, salah satunya Hong Mei. Waktu rekan kerjanya, Chen, menyebut soal ketidakhadiran Hong Mei, Leong cuma jawab singkat, tidak tahu. Tengah malam, dia bahkan minta Chen menelpon Hong Mei besok pagi, tanya kenapa dia absen. Seolah-olah dia sendiri sama khawatirnya dengan yang lain. Shiftnya selesai keesokan paginya. Dia pulang, sarapan, dan tidur. Sementara Leo tidur siang seperti tidak terjadi apa-apa, pagi itu juga seorang pekerja kebersihan menemukan kardus pertama di tepi Sungai Kalang. Ini adalah momen yang sama-sama kita ceritakan di awal cerita ini. Belum lama sejak Leo memulai shiftnya, dia dipanggil ke ruang rapat pabrik. Beberapa orang memperkenalkan diri sebagai petugas dari unit investigasi kriminal. Leong mulai ketakutan. Jangan-jangan mereka sudah tahu. Dia menyangkal dekat dengan Hong Mei. Tangannya gemetar. Ada goresan-goresan kecil di jari-jarinya yang tidak luput dari perhatian petugas. Waktu ditanya, katanya itu bekas benerin pipa bocor di rumah. Mereka bawa dia ke apartemennya di Geylang untuk diperiksa lebih lanjut sambil menggeledah rumahnya. Leong duduk di ruang tamu, berharap tidak ada yang ditemukan. Salah satu anaknya pulang di tengah penggeledahan, tapi tidak diizinkan bicara dengan ayahnya. Menjelang subuh, Leong memberi pernyataan pertamanya. Inilah pertama kalinya kisah fakta bunuh diri bersama itu terucap. Versi yang akan dia ulang-ulang dengan sedikit variasi selama berbulan-bulan ke depan. Tak lama setelah itu, dia resmi ditahan. Siang harinya, dakwaan pembunuhan dibacakan kepadanya. Keluarga Leong, istri dan anak sulungnya yang buru-buru pulang dari Thailand begitu dengar kabar penangkapan, mengontak Sapsas Anandan, salah satu pengacara pidana paling disegani di Singapura, yang sebelumnya pernah menangani kasus-kasus pembunuhan tingkat tinggi lain.
Anandan menerima kasus ini dibantu keponakannya, pengacara muda bernama Sunil Sudhishan. Sementara itu, publik mulai bereaksi. Rumah keluarga Leong diserbu orang-orang yang datang mengutuk, melempar barang ke dalam. Ada juga yang malah datang membakar dupa di depan pintunya, bukan untuk mendoakan Hong Mei, tapi untuk mendapatkan nomor buntut dari tempat kejadian perkara. Tetangga ikut terganggu. Keluarga itu akhirnya terpaksa pindah. Unit apartemen itu sendiri jadi rumah yang tak seorang pun mau beli lagi, karena dianggap angker dan pembawa sial. Kejanggalan-kejanggalan aneh dari cerita Leong mulai muncul, terutama soal uang. Cerita janji bunuh diri itu terasa aneh kalau dihadapkan dengan fakta bahwa 2 hari sebelum kematiannya, Hong Mei justru sibuk melapor kehilangan uang. Orang yang berencana bunuh diri biasanya tidak repot-repot mengurus laporan polisi soal tabungannya. Waktu dikonfrontasi soal pencurian ini, jawaban pertama Leong adalah itu hanya iseng-isengan antara dia dan Hong Mei, dan dia sudah mengembalikan uangnya. Tapi penyidik tidak pernah menemukan bukti sepeser pun uang yang dikembalikan itu. 10 hari setelah penangkapan, Leong akhirnya memberikan versi yang berbeda. Versi yang mungkin lebih masuk akal daripada versi sebelumnya. Dia mengaku kartu ATM itu dicuri waktu Hong Mei sedang mandi. Di hotel itu, hari mereka berhubungan badan untuk terakhir kalinya. Uangnya dia pakai belanja, dan dia sangat takut kalau Hong Mei sampai mengenalinya dari rekaman CCTV. Kalau itu terjadi, dia bakal diadili karena pencurian. Dan kalau itu terjadi, semua yang selama ini dia sembunyikan, affair-nya, pengkhianatannya pada keluarga, akan terbongkar ke permukaan. Pekerjaan, reputasi, rasa hormat dari keluarga dan teman-temannya semua bisa hilang dalam sekejap. Jadi pagi itu, sebelum Hong Mei sempat pergi ke bank, dia mengundangnya datang ke rumah dan membunuhnya di sana. Hampir setahun berlalu sebelum kasus ini akhirnya disidangkan di Pengadilan Tinggi Singapura. Leong waktu itu berusia 51 tahun. Sejak awal dia sudah mengakui kalau dialah penyebab kematian Hong Mei. Pekerjaan pengacaranya sekarang adalah membuktikan bahwa kejadian itu terjadi sebagai pembunuhan tidak direncanakan, supaya Leong bisa mendapatkan hukuman hanya 10 tahun atau seumur hidup, bukan hukuman mati. Jaksa sempat mengorek satu hal yang dari awal mengganjal semua orang soal pencurian itu. Kenapa Leong mencuri kartu ATM Hong Mei? Jawaban Leong sendiri sangat singkat. Hanya penasaran, katanya, dan mungkin keserakahan. Dia akui waktu itu sebenarnya dia sama sekali tidak butuh uang. Kemudian untuk pembelaan utamanya di atas panggung saksi, Leong kembali ke versi lamanya. Ada sumpah atau fakta atas nama cinta antara dia dan Hong Mei untuk sama-sama mengakhiri hidup masing-masing. Lalu kemudian ada momen yang membuat semua orang merinding ketika Leong diminta memperagakan ulang secara persis bagaimana dia mencekik Hong Mei. Salah satu pengacaranya sendiri, Sunil Sudhishan, secara sukarela jadi peraga. Di depan penonton yang berbisik-bisik, Leong melingkarkan handuk ke leher pengacaranya sendiri, memperagakan semuanya. Semua yang hadir dan menonton kejadian itu merasa sangat ngeri, bukan karena gerakannya yang sadis, tetapi karena ekspresi Leong sendiri yang terlihat sangat tenang, bahkan sempat tersenyum. Sudhishan sendiri kemudian mengaku, kembalinya dari sidang hari itu, ibunya memintanya segera mandi air bunga untuk membersihkan diri dari apa yang baru saja dia perankan. Setelah 16 hari persidangan,
Hakim Tai Yong Kwang membacakan putusannya di ruang sidang yang penuh sesak wartawan dan pengunjung. Leong Siu-chol dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Vonisnya hukuman mati. Leong tidak terima. Dia mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, bahkan sempat meminta gerasi presiden. Semuanya ditolak. Surat perintah eksekusi diterbitkan. Dia dijadwalkan digantung 2 hari kemudian, hari Jumat pagi. Selama menunggu di sel kematian, Leong dikabarkan naik berat badan cukup banyak. Dia bahkan sempat berteman dengan sesama tahanan yang juga menunggu hari eksekusi. Sebelum hari terakhirnya, Leong setuju mendonorkan organnya. Dan makan malam terakhirnya dia habiskan bersama tahanan-tahanan lain yang sama sepertinya, tinggal menghitung jam. Hari subuh itu, dia digantung di penjara Changi. Usianya 52 tahun. Jauh sebelum semua persidangan ini, jauh sebelum putusan dan banding dan gerasi yang ditolak, ada sebuah pemakaman sederhana. 150 orang datang. Sebagian benar-benar berduka, sebagian lain sekedar penasaran. Keluarga Hong Mei sendiri nyaris tidak sanggup hadir. Kakaknya terlalu hancur untuk datang. Abangnya bilang mereka semua tidak sanggup. Seorang pengurus jenazah dan istrinya akhirnya mewakili keluarga, menjahit kembali potongan-potongan tubuh Hong Mei jadi satu. Kedua kakinya yang tidak pernah ditemukan sampai kapanpun diganti dengan kaki tiruan dari lilin. Di dalam petinya dimasukkan mainan kesayangannya, buku-bukunya, dan pakaiannya. Jasadnya dikremasi, abunya dikirim pulang ke Changchun, kota yang dia tinggalkan bertahun-tahun sebelumnya dengan mimpi sederhana. Kerja keras, kirim uang untuk keluarga, dan suatu hari menemukan hidup yang lebih baik. Semua rencana yang begitu biasa dan begitu manusiawi berakhir di dasar 2 sungai dan beberapa tempat sampah di sebuah kota yang dia datangi dengan harapan, bukan dengan firasat bahwa dia tidak akan pernah pulang.